Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kisami Haji, kultivator spiritual Nusantara. Semua konten yang ada di dalam konten saya sifatnya bersifat edukatif, dan tidak menggantikan saran-saran dari profesional lainnya. Kali ini saya akan membahas pawang hujan. Mungkin teman-teman sudah sering melihat konten-konten tentang pawang hujan atau segala macamnya. Baiklah, saya akan kasih narasi sedikit tentang bagaimana kinerja dan tata cara seorang pawang hujan. Jawaban jujurnya perlu diluruskan dulu ya, tapi tetap menghormati tradisi dan warisan dari leluhur Nusantara. Secara nyata dan ilmiah ya, tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengendalikan hujan. Hujan adalah proses alam, awan, tekanan udara, angin, dan kelembapan, dan energi-energi spasial lainnya. Nah, seorang kultivator biasanya itu belajar tentang energi spasial, mengetahui 5 elemen dasar, dan elemen yang menyatukan kelima elemen itu adalah elemen kekacauan itu sendiri. Jadi untuk seorang kultivator biasanya sudah belajar alkemis, runai arai, dan belajar pengendalian energi spiritual di dalam dirinya. Itu fakta yang penting disampaikan supaya tidak menyesatkan. Tapi dalam tradisi Nusantara, pawang hujan bukanlah tukang memerintah langit, melainkan sosok yang memahami tanda-tanda alam, mampu menenangkan situasi batin banyak orang, melakukan laku spiritual simbolik, ya, universal simbolika, untuk memohon dan menata niat, bukan untuk memaksakan. Banyak acara yang tidak hujan sebenarnya karena waktu dan musim diperhitungkan secara detail, lokasi terbuka diperhatikan, sugesti kolektif membuat orang merasa terlindungi. Belajar laku pawang hujan secara spiritual, ini adalah edukatif dan etisnya. Ini caranya. Pertama-tama adalah meluruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Seorang pawang hujan tidak untuk pamer, apalagi cari sensasi. Amal niatnya adalah difokuskan kepada membantu acara, menenangkan panitia yang mengadakan acara atau menjaga acara. Ketiga adalah menjaga keharmonisan dengan alam semesta di sekitarnya. Tanpa niat ini, laku batin biasanya terasa kosong. Ada beberapa juga the local wisdom atau kearifan lokal. Biasanya seorang pawang hujan itu akan berpuasa mati geni atau menahan kencing. Jadi dari H-1 sebelum dia menjadi seorang pawang hujan, biasanya dia berpuasa mutih ya, dan dia menahan kencing. Memang ini sangat berbahaya sekali buat pemula. Diharapkan jangan mengikuti ini tanpa seorang guru spiritual yang mumpuni. Kedua, melatih kepekaan alam. Biasanya dilatih dengan sering mengamati langit, jenis awan, dan arah angin. Ataupun memang mengamati lingkungan sekitar. Karena biasanya pemilik domain atau pati urip, kita bilang, itu kadang-kadang energi spasialnya akan bertentangan dengan apa yang akan dilakukan. Juga merasakan perubahan udara, baik panas, lembab, angin turun, apakah waktu hujan memang hampir turun atau belum. Ini bukan mistik, ini juga bukan kita belajar di luar dari konteks agama ya. Ini kepekaan alami yang memang dilatih oleh seorang kultivator. Biasanya mereka sangat peka dengan tanda-tanda alam seperti ini.
karena bisa dirasakan dengan atau mendeteknya dengan energi spiritual yang ada di lautan kesadarannya. Ketiga, laku batin dasar. Ya, ini harus aman dan netral. Bukan mantra sakti, tapi latihan batin. Di antaranya adalah duduk dengan tenang, atur napas perlahan, niatkan ketenangan dan keselarasan batin, memohon agar hujan ditunda, bukan untuk diusir. Dalam tradisi lama, pawang itu berdoa dengan adab-adab yang sudah ada, yang biasa dilakukan, baik itu dengan membakar dupa ataupun kemenyan, dan niatnya bukan untuk menyuruh hujan itu untuk menjauh atau berhenti. Keempat, simbol dan tradisi, bukan satu keharusan. Di beberapa daerah ada simbol-simbol dan runai-arai seperti contohnya payung dibalik, ya, dengan membakar menyan di bawahnya, atau sapu lidi ditanam terbalik, kain putih sebagai simbolik bahwa cuaca itu cerah. Nah, disclaimer dulu, ini simbol-simbol budaya, fungsinya lebih ke fokus batin dan sugesti kolektif, bukan sebagai media atau alat-alat gaib. Kelima, ada etika penting yang sering dilupakan oleh seorang pawang hujan. Yang pertama adalah jangan menjanjikan pasti tidak turun hujan. Yang kedua, jangan pernah menantang alam, karena tidak ada satu makhluk pun yang menang kalau menantang alam. Ketiga adalah siap mengakui kalau hujan itu tetap turun, karena kita kan berhadapan dengan alam. Keempat, tidak mematok tarif dengan klaim berlebihan. Dalam laku spiritual, rendah hati itu adalah kuncinya. Kesimpulannya atau kesimpulan jujurnya, pawang hujan sejati bukan pengendali cuaca atau seperti avatar, ya, melainkan penjaga ketenangan dan keselarasan alam batin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam tentang menjadi seorang pawang hujan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Di sini mungkin Kisah Miaji akan bahas 3 versi sekaligus, ya. Semoga ini menjadi sesuatu konten yang menarik, edukatif buat teman-teman, menambah wawasan, juga jujur dalam penyampaian narasinya, dan tetap selaras dengan spiritual Nusantara, bukan untuk mencari sensasi, bukan juga klaim yang berlebihan. Cocok juga kalau kalian mau jadikan materi ini sebagai menambah wawasan spiritual. Dari versi spiritual Nusantara, makna pawang hujan dalam tradisi leluhur. Dalam spiritual Nusantara, pawang hujan bukan orang sakti yang memerintah langit, melainkan seorang pamongmong alam, atau disebut juga kultivator, penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan niat. Jadi seorang kultivator biasanya berkultivasi untuk menjaga ketenangan dirinya. Prinsip dasarnya, alam dianggap makhluk hidup, bukan sebagai objek. Hujan adalah berkah, bukan musuh. Yang dilakukan pawang adalah nyuwun sewu, memohon izin, bukan untuk mengusir. Perang batin pawang hujan adalah menjadi penengah antara hajat manusia dan kehendak alam. Dia juga harus menenangkan energi keramaian, baik itu panitia, tamu, dan tuan rumah, karena memang banyak energi spasial di area tempat acara dilaksanakan. Selain itu, dia juga harus menjaga adab agar acara tidak melawan alam. Makanya di tradisi Jawa, Sunda, Bali, Dayak, Bugis selalu ada unsur doa, tata krama batin, dan pasrah. Bukan tantangan, aku bisa hentikan hujan, tapi permohonan, jika berkenan, mohon ditunda sementara. Jadi ada ulu salamnya kepada alam semesta.
Jadi kita juga harus mawas diri ya. Nah, versi yang paling aman dan tidak menyesatkan, intinya kita tidak melanggar norma-norma yang memang alam sudah buat ya. Dan kita harus membangun kepercayaan juga di dalam batin kita ya. Sudut pandang yang dipakai adalah pawang hujan itu adalah sebagai tradisi budaya dan laku batin, the local wisdom atau warisan para leluhur. Jadi dalam penyampaiannya juga narasi itu harus bersifat edukatif. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, intinya hujan tidak bisa dikendalikan manusia. Yang saya tekankan di sini adalah nilai-nilai budaya dan spiritual. Pembahasannya adalah sugesti kolektif dan ketenangan batin. Buat teman-teman yang memang berminat bertanya tentang sekitar pawang hujan, monggo ditulis di kolom komentar. Jadi nanti kita juga akan jelaskan sedikit ya perbedaan pawang hujan dan klaim kesaktian. Intinya ini bukan klaim-klaim pribadi ya. Versi laku batin adalah cari yang ringan-ringan aja, yang aman dan sifatnya edukatif. Jadi tidak membuat kita menjadi stres. Disclaimer dulu, ini bukan mantra pengusir hujan, ini laku batin benar-benar penataan diri ala Nusantara. Laku dasar penataan batin. Waktu sebelum acara ya biasanya seorang pawang hujan akan mengadakan ritual ya. H-1 biasanya puasa, ada yang mati geni. Di hari H itu biasanya seorang pawang hujan tidak kencing. Tempat yang tenang, bersih itu harus benar-benar dilakukan ya. Langkah-langkah atau tahapan yang diambil adalah duduk dengan tenang, punggung tegak, tarik napas perlahan lewat hidung. Ini untuk membersihkan energi-energi atau pikiran-pikiran negatif. Karena seorang pawang hujan itu benar-benar harus tulus ya. Yang ketiga adalah hembuskan lewat mulut, lepaskan semua tension atau kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri. Ulangi metode ini, repetisinya 7-9 kali. Di dalam batin ucapkan niat, aku menata niat, menenangkan batin dan memohon keselamatan hajat ini, dan hujannya ditunda sementara. Kemudian pasrahkan hasil sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam itu sendiri. Pantangan seorang pawang hujan, pantangan batinnya adalah jangan menantang hujan, jangan merasa punya kuasa, jangan memasang tarif dengan janji yang belum pasti. Dalam laku Nusantara, yang sombong batinnya bocor. Penutup dari tema ini, intinya adalah ajaran Nusantara. Hujan itu adalah berkah, pawang itu adalah seorang penenang, laku itu adalah adab. Kalau kalian mau, Kisami Haji akan buatkan video pendeknya untuk penjelasan lebih lanjut. Mungkin hanya itu aja buat teman-teman semua. Salam rahayu, 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 Sagung Dumadi dari Kisami Haji.